Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa man walah. Amma ba'd. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam kebaikan. Kita berdoa semoga musibah ini segera diangkat oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul lagi di sekolah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran tentang menulis puisi. Pada pelajaran sebelumnya kalian telah belajar tentang unsur-unsur puisi. Kali ini kita akan mencoba menulis puisi. Ustadz akan memperkenalkan satu genre atau satu aliran puisi yang disebut dengan puisi imagis. Apa itu puisi imagis? Ya, perhatikan baik-baik penjelasan dari Ustadz. Puisi imagis terinspirasi oleh puisi haiku Jepang. Puisi haiku adalah bentuk puisi kuno Jepang yang terdiri atas 17 suku kata dalam aksara Jepang tentu saja, yang disusun dalam 3 larik atau 3 baris. Larik pertama terdiri atas 5 suku kata. Larik kedua terdiri atas 7 suku kata. Larik ketiga terdiri atas 5 suku kata. Namun, bukan susunan lariknya ini yang menginspirasi para penyair puisi imagis. Karena para penyair puisi imagis menggunakan sarana puisi bebas, yakni tidak terikat dengan suku kata dan larik, ya. Tidak dibatasi jumlah lariknya, tidak dibatasi jumlah suku katanya. Lalu terinspirasi oleh apanya? Ya, puisi haiku Jepang menginspirasi para penyair imagis karena puisi-puisi itu tidak berbicara tentang hal-hal yang abstrak. Hal yang abstrak itu maksudnya apa? Yang tidak jelas, yang tidak berbentuk, yang tidak berwujud. Ya. Puisi haiku berisi tentang imaji-imaji yang kuat, yang membangkitkan atmosfer atau nuansa tertentu dan memanfaatkan secara optimal persepsi atau penglihatan, ya, indera visual, bunyi, rasa, raba, bau, dan gerak. Ya, imaji sendiri mungkin kita bisa mengingat kata image dalam bahasa Inggris, ya, yang artinya gambar, ya. Jadi puisi imaji dia tidak berisi kata-kata yang abstrak, yang tidak berwujud, tapi dia lebih banyak menggunakan kata-kata yang memanfaatkan citraan, ya, memanfaatkan merangsang indera kita, ya. Ada indera penglihatan, pendengaran, ya, perabaan, penciuman, dan lain-lain. Ya, dia banyak menggunakan citraan-citraan. Nah, citraan. Puisi imagis menggunakan citraan-citraan. Nah, ini ya, citraan penglihatan, yakni kata-kata yang bisa kita lihat, seolah-olah dapat kita lihat. Kemudian pendengaran, kata-kata yang seolah-olah dapat kita dengar. Begitu juga penciuman, perabaan, pengecapan, kinestetik. Kinestetik ini gerak, ya. Bagaimana contohnya nanti kita akan lihat langsung di puisinya, ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh puisi haiku. Puisi haiku terjemahan, ya, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia sehingga suku katanya tidak sesuai lagi dengan sebelumnya.
Ya, ini baris pertama sebuah kolam tua. Baris kedua seekor katak melompat. Baris ketiga plung. Ya. Nah, di sini imajinya sangat kuat sekali ya, citraannya sangat kuat sekali. Ada citraan apa saja yang terdapat di dalam puisi ini? Nah, pertama citraan penglihatan. Sebuah kolam tua. Kalimat ini tentu saja seolah-olah bisa kita lihat. Ya, bentuknya. Ya, ini bentuknya sebuah kolam yang sudah tua. Kemudian ada citraan kinestetik. Seekor katak melompat. Nah, lompatan itu kan memberikan gambaran tentang gerak. Ya, kinestetik ini gerak ya. Jadi seekor katak melompat. Seolah-olah kita melihat gerakan si katak melompat. Nah, yang baris terakhir, plung, citraan pendengaran. Ya, bunyi ya. Jadi ini seolah-olah kita mendengar bunyi katak nyemplung ke sebuah kolam yang bunyinya plung. Ya, begitu ya. Kita lihat contoh, sekarang kita lihat contoh dari puisi Imajis. Nah, ini puisi Imajis yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono. Kalian sudah pernah mendengar ya? Kalau kalian masih ingat, Ustadz pernah memperkenalkan puisi ini. Judulnya Gadis Kecil. Ada gadis kecil diseberangkan gerimis. Di tangan kanannya bergoyang payung. Tangan kirinya mengibaskan tangis. Di pinggir padang ada pohon dan seekor burung. Ya. Kita lihat citraan apa saja yang ada pada puisi Gadis Kecil ini. Yang pertama citraan kinestetik. Ya, gerak. Ada gadis kecil diseberangkan gerimis. Nah, ini ya. Jadi kita seolah-olah melihat ada seorang gadis kecil sedang berjalan menyeberang saat gerimis. Gerimis juga kan gerak ya. Ya, menimbulkan persepsi gerak di pikiran kita. Di tangan kanannya bergoyang payung, bergoyang ya. Ini juga gerak. Tangan kirinya mengibaskan tangis. Mengibaskan seperti ini ya, misalnya dia lagi nangis gitu ya, matanya dielap gitu. Jadi juga ini memberikan gambaran gerak kepada kita. Kemudian di lirik terakhirnya, di pinggir padang ada pohon dan seekor burung. Ini citraan penglihatan ya. Kita bisa melihat bentuknya. Nah, inilah ciri dari puisi Imajis. Jadi puisi itu seolah-olah dapat kita lihat, dapat kita dengar, dapat kita cium baunya, dapat kita raba, dapat kita gerakannya itu seolah-olah terlihat ya. Seolah-olah terlihat. Dia tidak menggunakan kata-kata yang abstrak, yang tidak ada wujudnya. Ya, contohnya kata-kata yang tidak ada wujudnya itu seperti apa sih? Misalnya, dia marah. Ah, marah ini tidak ada wujudnya ya. Seperti apa marah itu ya? Nah, nggak ada wujud marah. Yang ada adalah tindakan yang dilakukan orang saat marah. Misalnya apa ya? Memukul-mukul dinding misalnya, berteriak misalnya. Nah, itu bukan kata marah ya, tapi itu perilaku ketika orang sedang marah. Nah, itu contoh kata yang abstrak, yang tidak jelas. Nah, di puisi Imajis ini kata-katanya jelas. Ya, tadi sesuai citraan tadi ya, seolah-olah dapat dilihat, dapat didengar, kemudian dapat dicium baunya, dapat diraba bentuknya ya, teksturnya, dapat dikecap ya. Dikecap nih, indera pengecap ya, dapat dirasakan ya. Seolah-olah ada rasanya gitu. Terus kemudian dapat dilihat geraknya. Ya. Tapi dari dua puisi ini kita baru menemukan 3 jenis citraan ya. Ini citraan pendengaran,
citraan penglihatan dan citraan kinestetik atau citraan gerak. Kita belum melihat citraan seperti pengecapan dan perabaan ya, kita belum lihat itu ya. Selanjutnya, nah ini ada puisi. Ini juga materi yang pernah Ustadz sampaikan kepada kakak kelas kalian. Nah, ini ada salah satu contoh puisi dari kakak kelas kalian ya, Alia, yang cukup bagus ya. Di sini judulnya Rumah Kayu. Pohon beringin, rumah kayu yang rapuh, suara daun tertiup angin ya. Puisi ini seolah-olah bisa kita gambarkan ya. Kalau digambarkan ini ada pohon beringin, kemudian ada rumah kayu di dekat pohon beringin itu, atau bahkan di atas pohon beringin itu ya, rumah kayu yang sudah tua, yang sudah rapuh, yang sudah lapuk. Kemudian suara daun tertiup angin ya. Apakah kalian tahu citraan apa saja yang digunakan dalam puisi ini? Ada kurang lebih 2 ya. Ada 2 citraan di dalam puisi ini. Ya, pertama citraan penglihatan, pohon beringin. Ya, kita dapat melihat bentuk pohon beringin. Rumah kayu yang rapuh, kita juga dapat melihat bentuk rumah kayu. Kemudian citraan pendengaran, suara daun tertiup angin. Ya, ini contoh 3 puisi. Yang pertama itu tadi haiku, yang kedua ini puisi imajis. Ya, selain citraan, kita harus memperhatikan rima dalam puisi. Apa yang dimaksud dengan rima? Rima adalah persamaan bunyi yang berselang, ya, yakni yang berganti-gantian gitu ya. Baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Nah, kali ini kita hanya akan membahas rima pada akhir larik saja ya. Pada akhir larik sajak. Kita lihat di dalam puisi Gadis Kecil. Ada gadis kecil diseberangkan gerimis. Is gitu ya akhirnya ya, bunyi akhirnya is. Di tangan kanannya bergoyang payung. Gitu ya. Ya, suara eng. Tangan kirinya mengibaskan tangis. Is. Di pinggir padang ada pohon dan seekor burung. Lagi ya. Di sini jadi ada dua rima ya. Pertama bunyi is, gerimis, tangis ya. Sama ya. Kata gerimis dan tangis mengandung bunyi is. Terus kemudian kata payung dan burung mengandung bunyi ya, akhirannya. Ini yang disebut dengan rima pada akhir larik. Nah, kemudian kita akan lihat yang di puisi Alia ya. Di sini ada pohon beringin. Suara daun tertiup angin. Nah, in gitu ya belakangnya ya. Beringin dan angin, dia mengandung bunyi in di akhir katanya. Inilah yang disebut dengan rima. Jadi ketika kalian menulis puisi, maka rima ini perlu diperhatikan. Karena persamaan bunyi ini membuat kata-kata itu menjadi lebih enak didengarnya ya, daripada yang tidak memiliki persamaan bunyi gitu ya. Kemudian tugas. Nah, ini tugas. Ada 2 tugas. Pertama, tugas menulis puisi. Ya, tulislah 2 judul puisi imajis dengan memperhatikan citraan dan rima pada akhir larik. Ya. Kalian boleh lihat contoh yang 3 tadi ya, 3 puisi tadi. Silahkan kalian baca-baca, kemudian kalian jadikan sebagai inspirasi untuk menulis puisi kalian. Ketika kalian ingin menulis puisi ini, maka kalian
harus dapat membayangkan wujudnya, sehingga larik yang kalian buat atau kalimat yang kalian buat itu seolah-olah memiliki wujud. Nah, inilah esensi dari puisi imajis ini ya. Seolah-olah setiap kata itu ada wujudnya, bisa dilihat wujudnya, tidak abstrak. Ya. Tulis puisi di kertas, tentu jangan lupa tulis nama kalian, kemudian dikirim pada hari yang sama, yakni hari Selasa 2 Juni 2020 ya. Dikirim ke WhatsApp Ustadz atau guru bahasa kalian. Kalau guru bahasa kalian ustazah, ya kirim ke ustazah. Tugas berikutnya adalah membaca puisi. Setelah kalian menulis puisi dan mengirimkannya kepada guru kalian, maka tugas kalian adalah membaca puisi. Membaca 2 judul puisi yang telah kalian tulis, kemudian direkam menggunakan perekam video. Ya, Ustadz berharap saat kalian membaca puisi ini kalian menggunakan seragam INIS. Terserah seragam apapun, mau yang polos atau yang kotak-kotak, terserah. Yang penting menggunakan seragam INIS sebagai identitas siswa INIS ya. Nah, tugas membaca puisi ini dikirim pada hari Kamis. Ya, jadi hari Kamis tidak ada materi baru, hanya mengirim tugas membaca puisi yang direkam menggunakan perekam video. Video ya, bukan audio. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang masih kalian bingung, belum jelas, apa sih ini maksudnya? Silakan kalian menghubungi Ustadz di WhatsApp pribadi Ustadz, atau kalian menghubungi guru bahasa Indonesia kalian di nomornya. Ya. Kita tutup dulu pertemuan kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.